Ketika untungnya ya warga kita bangsa Indonesia yang Julia Wali Songo itu tidak pernah menyombongkan nasab, tidak pernah. Ketika menceritakan sesuatu silsilah nggak pernah mereka ngaku cucu Nabi, cuman mereka kadang-kadang konon dari keluarga saya ada keturunan dari sini, dari Sunan Gunung Jati atau dari Sunan Ampel ke sini, ke bawah segitu nyampe ke saya. Itu langsung dipersekusi zaman dulu, dibegal nasabnya. Wah, berarti kamu ngaku-ngaku juga Rasul ya, begitu. Langsung diperkosa. Nah, pembegalan nasab itu terjadi mulai sejak di zaman Belanda, saudara. Di zaman Belanda ini orang-orang yang memiliki nasab dari Wali Songo, para alim, para ulama, para kiai yang bernasab kepada Wali Songo dicari, diburu, akhirnya menyembunyikan jati dirinya. Kalau ketahuan mereka adalah keturunan dari Wali Songo, tembak, tangkap. Sekarang ini zaman sudah merdeka, para sayyid, para syarif sekarang muncul di permukaan, memang sungguh menyakitkan, tetapi ya biasa-biasa aja gitu loh, losdol gitu loh, biarin aja, mereka punya hak kok. Mereka ini sedang mengkompakkan, membuat persatuan dalam keluarganya mereka sendiri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kajian nasab tentang Ba'alawi ini tersambung atau tidak, ini membahas soal ilmu, jangan didasari dengan kebencian. Memang tidak sedikit ini dikaitkan kebencian-kebencian ente termasuk saya, karena di Ba'alawi ini banyak oknum. Tetapi saya yakinkan kalau kita orang yang waras, yo jangan dipukul rata. Nanti ada dari Ba'alawi yang alim, kalian serang, itu saya tidak setuju dan nggak sepakat. Nggak boleh, itu menolak secara kemanusiaan. Haram, nggak boleh. Insya Allah kalau muhibbinnya Habib yang alim, insya Allah nggak ada lah. Caci maki itu nggak ada. Biasanya yang suka caci maki itu ya budak-budak dari oknum Habib itu. Ya, mereka sudah terlalu kemakan doktrin, semangatnya sudah luar biasa gitu. Repot gitu lah. Kajian imat belum benar kok dikawal loh, kok dibela, komentarnya ya, itu ada komentar, kajian imat belum benar kok dibela. Siapa yang bela? Kami mengawal itu ibaratnya begini, polisi ketika ada orang yang huru hara itu tuh mengawal, mengamankan. Dari pihak pro maupun yang kontra, itu adalah tugas polisi. Manfaat tidak? Manfaat. Kami tidak membela Kiai Imad, tidak, tetapi kami mengawal. Kajian tersebut kami kawal, bukan membela. Malah kami panas-panasin ente kok. Kalau kami kan hanya sebatas mencari kebenaran. Makanya ente yang merasa punya kebenaran, pantah kajian Kiai Imad. Selesai. Masa kita mengawal ilmu kok gak boleh? Kan boleh. Betul apa betul saudara? Betul apa betul saudara? Jangkrik bos. Tesis dibalas tesis, betul. Kerjaan saya itu cuman provokasi biar dang ketemu gitu loh. Saya itu seperti sabdo wali, nek ngobati wong loro kuwi, orang sakit kalau nggak sembuh itu ya mati, gitu aja. Nek Kiai Imad itu nggak bener ya biar Kiai Imad yang mati. Kalau kalian yang nggak bener ya biar kalian aja yang mati, yang sekarat. Tugas kami itu mengawal ilmu kajian. Dan saya manas-manasin kalian yang pinter-pinter biar cepat membantah kajian Kiai Imad. Itu loh, sebagai seorang intelijen itu harus gitu loh bro. Tapi ya susah ya. Ya saya juga memaklumi kok kalau kadang-kadang kadrun itu memang SDM-nya kurang. Saya memahami itu, memahami. Udah tes urin belum? Tes urin mau ngapain? Ngapain tes urin? Lah orang kadrun itu kan gampang dibully gitu loh. Ketika ada orang yang pandai, ketika ada orang yang jenius,
ketika ada orang yang cerdas mengkanter dari perilaku junjungannya, dia langsung cepat-cepat junjungannya bikin statement, ayo mereka disuruh tes urin. Para budak-budaknya akhirnya berpikir, iya kayaknya dia habis mabuk kayaknya, wah ini harus dites urin nih, harus diviralkan. Udah viral, kayaknya ini biar membahayakan, ini tes urin nih biar ditangkap sama polisi. Apa saya nyekel polisi? Wong bener dicekel polisi. Lah wong nek ana polisi ora bener wae, aku wani. Masa wong bener wae dicekel karo polisi. Tes urin. Terus nek bar tes urin mau ngapain? Drun, yang jelas itu satu-satu jangan tes urin dulu. Tes DNA. Ingat teman-teman juga, kalau saya udah ngomong dengerin. Kalau masih diomongin nggak nurut, dia brutal, berarti dia adalah penyusup, hati-hati. Kiai Imad tidak mengajarkan kita untuk membenci para alim, ulama, kiai, habaib, tidak. Kiai Fuad Pleret tidak pernah mengajarkan untuk membenci para ulama, para alim, para kiai, dan para habaib. Tidak. Mereka berani, mereka mengeluarkan kajian ketika bermula daripada oknum Habib yang memutuskan zuriat Wali Songo. Berawal dari situ. Ditimpa hanya sebuah kajian Kiai Imad yang disohorkan adalah karena ada mereka. Oknum Habib mengakuisisi dirinya sebagai keturunan Nabi, mengaku-ngaku di darahnya, di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Nah, semua itu kan berawal dari itu. Saya sudah ceritakan, tidak pernah mengajarkan, termasuk para aktivis kiai ulama yang lain tidak pernah mengajarkan untuk membenci para alim ulama, para kiai, para habaib. Lah, di framing lah sama budak-budak politik praktis, seolah-olah ketika mengkritik oknum, lalu mereka langsung spontan dengan kompaknya menstigmakan orang-orang yang membantah para oknum-oknum tersebut, distigmakan sebagai para pembenci habaib. Mereka sendiri yang mulai beli itu, mereka sendiri yang memframing seperti itu, menstigmakan orang-orang yang mengkritik oknum itu dimaknai sebagai pembenci habaib. Lalu ada yang tanya, yang itu sudah terjawab ya, ada yang tanya lagi sama saya, Gus Arya, sebetulnya Habib itu keturunan Nabi atau bukan? Saya jawab, bukan. Karena dari dulu saja saya mencintai habaib, saya menghormati habaib karena keulamaannya, karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Mong dalam Islam itu zuriat Rasul itu ya Sayyid namanya, Syarif, bukan Habib, bukan. Sekali lagi ada yang tanya, lalu Habib itu sebetulnya cucu Nabi atau bukan? Saya jawab, bukan, menurut penelitian dari Kiai Imad. Saya ngomong kayak begitu biar apa? Biar kamu panas. Saya ngomong kayak begitu supaya apa? Biar kamu itu ngadu sama junjunganmu. Kalau kamu sudah ngadu, saya tumbalkan Kiai Imad, bantah Kiai Imad, bantah dengan ilmiah, biar aku yang untung dapat ilmu. Kalau Kiai Imad yang salah, maka cukup sukseslah kesahihan para nasab habaib. Aku kesini untung, kesana untung. Mantap tidak, saudara?
Mantap tidak saudara? Jadi kajian saya ini insya Allah ini bermanfaat supaya kamu bisa berpikir dengan baik. Ya, mudah-mudahan menyampaikan hal seperti ini tuh sudah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.